الشهر والمغفرة وأنه يبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا بره ويحفظهم من فتنة هذا الزمن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله الذي اختص قوما بمحبته وأقام قوما بخدمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin sama-samalah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik hidayah pertolongannya sehinggalah kita dapat berkumpul di majelis haul ini, yang mana adalah ini haul terbesar seluruh dunia mungkin, karena di mana-mana diadakan haul beliau. Di Jawa ada, di Hadramaut ada, di luar negeri ada. Alhamdulillah kita bisa ikut dalam acara haul ini. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Siapa yang ikut haul seorang wali, maka orang wali itu akan memberikan syafaat kepada yang hadir pada haul itu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat mengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, ini adalah sedikit daripada menakibnya Syekh Murabbi kita. Kenapa jadi kita menyebut beliau Syekh Murabbi? Nah, karena beliau ini walaupun sudah wafat masih dapat membimbing murid-murid beliau. Walaupun belum pernah ikut hadir ke majelis ini, tapi apabila si orang ini tadi mengikuti akan wiridan beliau, insya Allah dapat bimbingannya. Kadang ada yang belum pernah bertemu sini, orangnya masih beragama Kristen, biasanya sesuatu terdekat. Kami mimpi lawan sini, kami mimpi guru sekumpul. Mbahnya lalu bersyahadat. Ya, luar biasa. Orang-orang lain agama kita dan kagak pernah bertemu lawan sini, hanya dalam mimpi. Nah, itu luar biasanya guru kita. Luar biasa hallnya di muntai ramai lampu biru-biru. Tadi hanya datang tempat ke sekumpul dan niat setengah tahun yang lalu ada sebutan jadi tanazan, artinya haul pada haul tetap tulak. Alhamdulillah setengah tahun dulu sediakan ruang rumah di sana dan berangkat terus kumpul sampai di rumah itu disediakan macam-macam makanan apa saja. Alhamdulillah. Ya, ada berkat terus kumpul, siapa aku menjami rumahnya, rumah subuhan. Nantinya ya. Misalnya tetap ada haul juga malam ini, malam Senin juga, jadi cuma tertutup haulnya kubah. Jadi cuma udah keseruman di luar bersama deh. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala manakib orang-orang saleh dan para wali Allah Ta'ala itu apabila dibacakan
maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hampir mendengarkannya. Tuh keberkahan membaca manaqib orang saleh, apalagi yang kita yakini bahwa kemuliaan sidin luar biasa. Sidin kaum menazurah, kaum bimbing. Ya tadi orang lain agama ya kaum bimbing bagi kita. Ini mudah-mudahan barakat kita kumpul di sini mahal di sini. Sidin berkenan memberikan bimbingan kepada kita dalam menempuh jalan hidup yang sulit hidup ini. 2-3 hari nyaman setengah berkumpul anak punya sesurga makan wadah, hari kelima datang masalah, mobil yang rusak, anak lagi seorang lagi ring dari bagian betul bulan-bulan kawan sekolah, kawan bermainan lagi harus pas boleh keluar dari kampung meninggal betok juga aja mama jadi jam nak aja kau betok juga aja nak petani aja buat namun sudah habis umur awalnya cuman minta ya Allah mudah-mudahan diberikan umur panjang dan berkah. Apa juga umur panjang yang gawian kada baik ya Allah. Ini minta Allah Ta'ala dengan berkah nih yang hadirnya lebih 40 ya Allah. Biasanya jarang bulannya berkumpul orang 40 tak ada satu yang diangkat menjadi wali Allah Ta'ala. Dan artinya kita memohon kepada Allah dan Allah memberikan kita umur panjang, awak sehat dan bermanfaat dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Kembali kepada mana kita tadi adalah guru kita ini yang kita ceritakan itu Syekh Zaini Abdul Ghani. Nasabnya dari pihak ayah beliau dari Abah Sidin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alim al-Allamah Mufti Muhammad Khalid ibni Alim al-Allamah Khalifah Hasanuddin ibni Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjir. Rata-rata guru-guru kita yang alim bakar rahmat Kalimantan rata-rata pasti duriatnya Datuk kita Kelampayan. Karena Datuk Kelampayan ini sewaktu mama Sidin masih mengandung Sidin lah berapa kali ketemu Lailatul Qadar sekali ketemu Lailatul Qadar gitu. Asal sebelumnya dulu ketemu Lailatul Qadar artinya minta anak masak itu pas becianan ketemu pulang minta berapa 7 turunan supaya alim. Pas Datuk Kelampayan sudah dewasa Sidin tetamu Lailatul Qadar minta seluruh keturunan Sidin jadi zuriat yang alim lagi zahid. Hanya banyak keturunan Datuk kita Kelampayan yang luar biasa. Jadi budana waktu haul di Belimau ada anak buyut Datuk Kelampayan Datuk Ahmad Belimau. Waktu itu ceramahnya Budana Buraja semuanya. Jadi Sidin untung Ikam bila dapat pasangan hidup zuriat Datuk Kelampayan. Jadi ini banyak dia. Ini tadi dari pihak ayah ngaran Abah Sidin Abdul Ghani. Abdul Ghani luar biasa, asal keluar anak baik luar biasa. Menurut cerita Bang Larun kada menemui waktu majelis masih di keraton. Abah Sidin ini menyurungi kopi. Ini di majelis anak kada sopan, artinya kada duduk aja nih mentang-mentang seorang kuitan guru ini kada duduk aja. Sidin melayani murid-murid guru sekumpul waktu masih di keraton, menyediakan kopi, dimulahkan kopinya luar biasa sesuai deh sesuai deh. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Artinya bunga tanah yang baik dan subur itu pasti akan mengeluarkan akan tanaman yang baik pula. Jadi bila kita hendak anak keturunan baik, kita hanya baiki diri.
Nah, mudah-mudahan berangkat kumpul di sini Allah baikkan kita. Nanti napoler sembahyang dah yang tidak sembahyang. Nanti napoler tahajud dah malam ini mulai bangun tahajud dulu itu nuruti jalan wali-wali Allah Ta'ala. Dan adalah ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anha diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan sidr. Saat itu juga orang-orang wali ini mulai dalam kandungan juga. Ada bang sebagian yang kata kayak itu, cuman kebanyakan apabila wali besar jangan menjadi kutub, biasanya itu mulai dalam kandungan sudah kadang mengalih. Kayak Rasulullah juga wala tashku minhu alaman wala ainala. Nah, kan mazharnya Rasulullah juga. Jadi turunnya Rasulullah juga para awliya Allah Ta'ala ini. Famin hutafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqi fima hadata wa tafaqu. Allahumma sholli wa sallim. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Karena mengalih ada ini ada mengalih ya, maka ada musim saya nalaki mencariakan karena dia laki kada ada lalu dengan mandak yang kurang. Ada yang aneh kan mengidamnya itu mencium kanal pun. Apakah anaknya itu? Anak mana adanya? Apakah anaknya itu sampai hilang? Mbah kanal pun dicium. Dia kan mampu. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Ini pian bila ciri pian tak jadi wali. Jangan ciri bila pian tak jadi wali. Awal-awalnya tuh mimpi pian tuh bagus-bagus. Sampai kena pian tak mimpi Rasulullah. Makanya bilanya pian berdoa jangan ditinggal. Allahumma akrimna. Biru'yati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sujud terakhir kan Allahumma akrimna biru'yati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai biar mati belum pernah mimpi Rasulullah. Anak-anak halus-halus sudah satu mimpi biarnya itu belum kurang salawat. Ini mumpung ya kita berdoa sama-sama, Allahumma akrimna bi ru'yati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali kan membaca tapi wujud-wujud dalam hati, Allah Ta'ala itu maha mengabul doa. Kita ini rancak lupa aja loh Rasulullah. Jadi di sujud terakhir kan sembahyang kita siapa mau aja, sholat itu Rasulullah mulai jadi mulai niat sampai salamnya, mulai wudhunya Rasulullah mulai jadi. Kalau kada Rasulullah kada bisa beres sembahyang. Kalau kada Rasulullah kada terkumpul dan kayaknya. Jadi jangan sampai kita sebenarnya jangan sampai wafat dalam keadaan kada pernah mimpi Rasulullah. Minimal mimpi dia yang kayak orang wali juga ya kelihatan melihat akan wajahnya Rasulullah SAW. Kan jadi di dalam Quran apa waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kan ada dua surga, surga dunia, surga akhirat. Surga dunia adalah ru'ya, melihat dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Surga akhirat pun kada dami kada terkumpul Rasulullah. Surga di akhirat pun kada dami, namun kada terkumpul Rasulullah dan ahli bait. Malam ini itu kita berangkat dulu serumpun. Allahumma akrimna bi ru'yati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu anhu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang habib yang bernama Habib Abdullah Barakah. Sudah mulai lagi halus belum balik, sudah termimpi masuk ke kapal para wali. Luar biasa guru kita, luar biasa. Untung benar semudian kau mau sedikit, benar semudian kau jadi murid sedikit. Udah naik kita sebentar ya, aku murid sedikit. Ini banyak yang ngaku murid jano, tapi yang murid sidinnya, karena mau ngaku ya. Mudah-mudahan barakat malamnya kita kumpul mahauli sidin, mahdiyahi sidin, memuji-muji sidin juga sidin. Sidin nah ini murid kok, alhamdulillah. Dan sidin mau begitu bertanya. Ingat Jepang lawan guru itu yang ada tahu-tahu hendak diakui murid tapi kata tahu-tahu misalnya, maksudnya itu amalan sidin diteruskan. Sidin meninggalkan paket Al-Quran kalau dia tadi di syair tadi, artinya sidin nyuruh baca Quran dan kemudian apalagi menyuruh baca sholawat, belajar tengah dibaca sehari sehizib tuh kan. Sudah duduk kawannya. Nah, sambil berjualan buah nih tunggu saya kawah jadi untuk membaca ini apa ngarannya adalah ilmu itu sahidupnya dulu daripada benda-benda ya lah. Aduh di burda sekali seminggu barang malam Jumat. Mudahan kita dikawakan menurut di jalan Sidoarjo madad syekh diwirdihi ya madad guru itu diwiridan sih. Dan adalah radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah. Ini mengalih kita pemurahnya pemurah ya, tenang hendak dipuji orang di hadapan orang banyak kau pemurah, tapi harapan bersesunian orang-orangnya aja. Hari-hari hanya kita puji aja, bila orang berada memuji sakit-sakit. Jangan kayak kita harus wujud-wujud pemurah, baik itu pemurah harta dan pemurah raga. Maksudnya itu bantui orang kalau orang memang kita bantu ya. Sekalipun kehidupannya radhiyallahu anhu sekeluarga sangatlah susah, dilihatkan bahwa setiap kali ia radhiyallahu pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Guru Hasan di Karatonjil, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajinya itu. Ini nang gratis saja kalau turun, nang gratis saja, macam alasan, haur lah, mau ya aku yuk guru ini. Ini guru kita guru semua membujur sambian mau izin ke guruan, turutin. Artinya sidin mengaji dan mengaji itu ada 10 tangan 10 jari. Artinya sidin membawa minyak tanah sidin. Itu nang bayar itu sidin rutin turun kan waktu itu ya turun sudah sampai ke rumah guru. Sekalinya guru ini labuh. Jadi anak labuh boleh kayak ke rumah. Bapak ada lawan abah. Jangan abah kenapa? Tidak menjadi boleh. Gurunya aku boleh tiga memadahkan apa kan memadahkan apa gurunya aku siapa anak sidin boleh tiga suruh sidin begini artinya tatak aja situ pokoknya gurunya ada tetap turun. Nah ini didikan luar biasa. Ini hanya sudah mendengar desas-desus guru garing apa yang libur dia udah kadang istirahat katanya mengajar. Artinya ini kita menuruti guru kita, guru sekompol.
Artinya sini ini mengaji juga, mengaji Al-Quran. Kita belajar Al-Quran. Jangan supan katanya, walaupun sudah sholat. Apalagi belajarannya gratis misalnya. Harta yang dimilikinya radhiyallahu anhu selalu dikorbankannya untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Nah ini kadang-kadang sudah berucap keguruan jatuh macam-macam alasan. Kayak sini kada bersalam bertakon. Dilihat sini guru memang perlu bantuan, dia membantu. Ini sifat guru kita. Nah malam ini harus kita ngaran mengakui sini guru kita turuti. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis. Tiada lagi yang tertinggal dalam tangannya karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan adalah radhiyallahu anhu senantiasa bersifat hilim. Hilim ini di atas sabar. Kalau sabar itu kan tahan, kalau hilim ini di atas lagi kuat. Kita ini ya paling dapat ujian sedikit aja sudah pray, tahajud pray, beramalan pray. Dari sini garing ke apakah sudah tetap amalan tengah malam. Dan adalah sejenis kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Demikian pula sifat sabar dan tahammul adza minan. Semua sifat itu sangatlah nampak pada diri beliau radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada wasiatnya radhiyallahu anhu itu sebagaimana wasiatnya guru-guru tarekat Samaniyah dan ulama kepada muridnya. Wa usika bi tawqiril fuqara'i wal fuqaha'i wa hamalatil Qur'an wa bi salamatis sadri wa samahatin nafsi wa sakhawatil yadi wa bashashatil wajhi wa badilin nada wa kafil adza wa sabri wa tarkil khusumati wa tarkil tam'i wa bil i'timadi fi qada'il ahwa'ij 'ala Allah ta'ala fa innahu la yudhi'u man awwala 'alayhi wa an la yartarju jada illa bisidqi wa la tarjul usul ila Allah ta'ala illa bi ittiba'i sunnati wa rasulihi wa la tazunna annaka afdalu min ahadin bal la tara li nafsika wujudan wa kullu man yatatawalu 'alayka bin namimati wal hasadi tuqawwidu amrahu ila Allah wa la tatakallaf fi daf'i shiddatin bi himmatika fa inna min masyayikh hadhihi tariqatil 'aliyyati fi jalan daku ayyanta ay tataharraku bihimamihim al-jibal fa insya'u aqla'u maddatal hasad bi qudratillahi ta'ala fi asra'i ma yakun wallahu a'lam. Artinya sini aku wasiatkan kepadamu satu, menghormati ulama tasawuf dan ulama fikih dan ulama Quran. Ini wasiat sini satu, hormati ulama tasawuf, hormati ulama fikih dan ulama Al-Quran. Artinya seluruh ulama hormati berhitungan kayak apapun kelakuan, kayak apapun pertemuannya. Yang kedua, luruskan hati, tidak khianat, jangan culas. Ini kadang-kadang jadi anjuratan. Daripada hendak baik ke kanan ke kiri, kasih ini bebandir gini, kasih ini bebandir gini, itu khianat kiranya. Nah, jadi lurus hati, tidak khianat. Yang ketiga, murah diri, suka menolong di sini. Jadi tolongi orang minta bantu, tolongi seawaknya. Apalagi orang minta bantu nih misalnya perguruan kita. Anak bacaraan ini bantuin. Yang keempat, murah tangan, suka memberi. Yang kelima, manis muka yang tapi parang mata. Yang keenam, mengkorbankan kebaikan, artinya selalu mengerjakan kebaikan. Yang ketujuh, menahan kejahatan, jangan sampai berbuat jahat. Nah, beruntunglah baik-baik orang itu. Yang kedelapan, memaafkan kesalahan orang. Ini aneh, dendam untuk asumat. Yang kesembilan, jangan bermusuh-musuhan di sini. Jangan musuh-musuhan. Ini baru sesama kawanan semajelis juga bermusuhan, berdiri, tapi juga cari muka di sini. Yang ke-10, jangan tamak kepada makhluk. Yang ke-11, berpegang hati pada kabul segala hajat kepada Allah. Karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. Yang ke-12, jangan mengharap selamat, melainkan dengan bersifat benar. Yang ke-13, jangan mengharap sampai kepada Allah Ta'ala, melainkan dengan cara mengikut sunnah Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah demikian mungkin yang dapat disampaikan tentang manaqib dan wasiat daripada guru kita. Mudah-mudahan tadi kita semua diakui sudah sebagai murid sudah, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat sudah. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa nuzrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa tadilah Allahumma akrimna bi ru'yati sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. وقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين para alim ulama, guru-guru agama, para undangan, wabil khusus guru kita yang mulia yaitu Guru Muhammad Ibrahim. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, berikan kesehatan dan keafiatan, memudahkan urusan dunia dan akhirat, segala hajat kabul, segala hajat kabul, segala hajat kabul. Amin ya rabbal alamin. Ulun kada pada lawas satu mat saja. Pertama parut jual lapar sudah. Apalagi hari anak hujan lah ya. Tapi insyaallah kada hujan lagi. Biar aja di sana hujan, asal di sini jangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan. Di antaranya wafatnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Dan diantaranya lagi tafakhur antara bumi dan langit. Jika bahasa kita baharatan, ujar bumi hebat aku, ujar langit hebat aku. Apa buktinya? Buah hebat kita. Ujar bumi di atas belakang ulah Baitullah, dan seluruh manusia yang beriman tawaf mengelilingi aku. Ujar langit, kalau ikam itu nang tawaf banyak berdosa orangnya, kalau aku pada nang berdosanya nang tawaf.
Ujar langit, aku mengandung Baitul Makmur. Nah, nang tawaf di sana seluruh malaikat dan malaikat kehabisian dosa. Lalu dengan bermacam-macam dalih akhirnya kepepet bumi, lalu mengeluarkan terakhir, wahai langit, perlu kau ketahui, di belakangkulah lahir junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perlu kau ketahui, laulahu lama khalaq. Langit, jaga kada Muhammad ikam tu kada lahir, jaga kada Muhammad ikam tu kada ada. Maka dengan demikian langit angkat tangan mohon kepada Allah agar supaya yang namanya Muhammad dinaikkan ke langit, supaya kami mendapatkan barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Isra Mi'raj ini sebenarnya malam 25 itu sudah turun Jibril. Ya, Guru. Malam 25 itu sudah turun Jibril. Turun mau menjemput Rasulullah SAW bersama Mikail. Sampai di bawah, Jibril bertanya, huwa, yang mana yang namanya Muhammad? Malaikat Mikail menjawab, la adri, aku kada tahu. Yang malaikat Mikail. Kemudian kembalilah mereka berdua ke langit lagi. Malam 26 turun lagi. Sampai di bawah bertanya lagi malaikat Jibril, huwa, yang mana yang namanya Muhammad? Masya Allah. Karena 3 orang ini sama, Pak. Sama. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau ada orang nang kada bungas, kata Rasulullah umpat bungas. Kalau kita di kampung ada orang bungas, kita baca kada bungas, mula nampak benar kayak yang rumpis kita nih. Kada bungas tadi Bang. Nah, kenapa sebab Sayyidina Jibril tidak dapat mengenal yang mana yang namanya Muhammad? Wa nuruhum yatla'un, nurnya Rasulullah itu meliputi. Sayyidina Hamzah luar biasa bungasnya, Sayyidina Ja'far pun luar biasa bungasnya. Sayyidina Hamzah memarina Rasulullah, Sayyidina Ja'far itu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bedang sanak lawan Sayyidina Ali. Karena Abu Talib itu banyak bisi anak, di antaranya Sayyidina Ja'far. Akhirnya mereka kembali malam 27. Sayyidina Jibril kada batakun lagi lawan malaikat Mikail. Karena apabila aku batakun pasti jawaban kayak itu terus. Aku kada takut sudah. Nah, lalu Sayyidina Jibril mengambil inisiatif tersendiri. Aku yakin ujar Jibril yang di tengah adalah Muhammad. Aku yakin. Begitu diangkat yang di tengah, kuduk yang berdua itu. Hilang cahayanya. Kenapa? Rasulullah diangkat dibawa ke sumur Zam-Zam. Itu dalam cerita. Ini kita tabarruk lawan Rasulullah aja lah. Tak ada bagi yang lain ada. Tabarruk. Nah, kemudian junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam dilakukan pembedahan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Nah, Sayyidina Jibril jadi kenapa maka mengambil nang di tengah ini? Karena Rasulullah sering melontarkan kata-kata khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara ambil nang di tengah. Maka mula nang di tengah juga bagus ya. Ya kan? Nih nang kada jongkongan 37 banyak lo nang di tengah. Maksudnya Rasulullah dengan itu kata Rasulullah. Nah, lalu dikeluarkanlah, dibedahlah min sunnati min sunnati nahrihi ila asfali batni.
dari ujung rongga sampai bawah area dibedah. Mana ada pembedahan seperti Rasulullah, luar biasa. Dibedah dengan apa? Dengan bisi-bisi kudrah, dengan lading kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibedah, dikeluarkan pertanyaan, apakah hati Rasulullah itu kotor? Tidak, jawabannya tuhran ala tuhrin, hati Rasulullah itu suci di atas suci. Kok kenapa maka dibasuh? Kadang mengapa orang bersih biar tambah bersih. Cermin kepada umatnya Rasulullah agar nang rigat-rigat di dalam hati, nang kotor-kotor di dalam hati dibuangi. Jangan dilihatkan. Kemudian dimasukkan iman, Islam, sabar, tawakal, hilim, taslim dan sebagainya. Dimasukkan di dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita itu biar sekali sekolah karena sudah dimasukkan. Beda lawan kita muka di sekolah melakukan berpanjangan. Maka ujar orang tua bahari malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertakun bumulnya ketahuan. Ada gampang-gampang. Jadi jangan pada banyak bertakun. Apabila kita banyak bertakun, tahuan orang bumul kita. Nah kemudian junjungan kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dirapatkan kembali, tutup dengan rapat, tidak ada bekasnya, tidak ada bekas daripada pembedahan tersebut. Kalau kita luka bekas, kalau Rasulullah ada bekasnya. Makanya riwayat Isra Mi'raj ini hanya bisa diterima dengan iman. Otak kekecilan, akal kada kawan nerima. Kenapa? Sebab perjalanan Isra Mi'raj itu 3 alam yang ditembus. Pertama alam nasus, alam fisika, alam indrawi itu bisa kita jangkau. Dari Haram Aqsa itu alam nasus namanya, alam manusia. Dari Aqsa sampai langit ke-7 disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Manusia tidak bisa ke sana lagi. Dari langit ke-7 lihat Sidratil Muntaha, Rabbul A'la, Mustawa dan Aras, itu disebut dengan alam lahut, alam ketuhanan. Makanya dalam riwayat Isra Mi'raj, Sayyidina Jibril itu mengawali Nabi sampai langit ke-7. Ujar Jibril, Muhammad, aku ingat di sini dia mengawali kamu. Ya Nabi kita jangan kayak itu. Kita kan barang berangkat dari Makkah. Terus saja Nabi. Kada bisa. Lau qaddamtu ahrafa mis-sama. Selangkah pun aku memajukan langkahku selangkah jauh Jibril maka hangus basang tubuhku. Jadi sampai langit itu batas malaikat. Ke atas pada itu kada kawal lagi malaikat. Maka junjungan kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terus naik. Rasulullah SAW itu diliputi oleh awan, maka awan itulah yang membawa terus naik ke atas sana sampai ke Rabbul Ahdar, Mustawa dan Aras. Maka di bawah Araslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Zat Wajibil Wujud. Pertanyaan, apakah Allah bertempat di Aras? Jawabannya kada. Ya kan berulang. Pian tak dapat ulun di Banjar. Di Banjar lawan dahulu belum tentu. Cuma tak dapat benar aja di situ mendapat ulun. Di mana kawan dahulu ada tahu pian. Apalagi Allah Taala pada bisi tempat. Kenapa jadi Allah Ta'ala itu ada bisian tempat? Karena alam semesta baik.
langit, bumi, dan di atas daripada langit itu semuaan diliputi Allah Ta'ala. Jadi kan ada tempat Tuhan. Wallahu bi kulli syai'in muhit. Sesuatu itu diliputi Allah Ta'ala. Ya ke bahasa kasarnya nah, apa yang di dalam tudung tuh? Ya kan? Diliputinya oleh tudung. Kayak itu aja ada pengaling-aling. Nah, maka disinilah junjungan kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Luar biasa banyak. Rasulullah kada banyak pikir kalau kayak kita tawar-menawar kada turun sampai Nabi Ibrahim kada apa-apa. Sampai pada Nabi Musa, ujar Nabi Musa, napa oleh-oleh ini napa? Oleh-oleh napa oleh-oleh? Ujar Rasulullah, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan kepadaku dan kepada umatku melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Umma ya Nabi Musa. Jangan Muhammad, jangan. Kada kawa matikan. Minta keringanan Allah. Lalu Rasulullah kembali lagi berulang-ulang sampai 9 kali. 9 kali 5 45, sisa 5. Maka yang 5 inilah 1 berbanding 10, maka jumlahnya tetap 50. Walaupun 1 itu nilainya sudah 10. Itu pun Nabi Musa memohon lagi kepada Rasulullah, ya Muhammad, pinta lagi. Ikam tahulah tuna umatku gana-ganal orangnya. Gana-ganal orangnya umatku. Besokan sekali sembahyang pun Marian sekali ingin banyak uler. Ya Nabi Musa itu 2 kali, ya sehari semalaman sembahyang. Pada kayak kita 5 kali. Nabi Sulaiman sembahyang sih berdiri aja. Kada ada ruku sujud, kada ada. Berdiri. Makanya Nabi Sulaiman itu kada tahu sidin orang sidin meninggal, jangan tongkat sidin dimakan oleh rayap, maka tagalinglah Nabi Sulaiman alaihi salam. Si mengikuti tongkat misalnya berdiri tongkat. Tuh tongkat Nabi Sulaiman tuh. Ditawing masing-masing. Guru lagi yang bertiga puting mesti tongkat. Nya disuruh bila lebih pada 40 tahun disuruh bertongkat. Cuma kita ni kada mahir bertongkat. Lah guru lah. Kuir hilir mudar. Ya Allah. Ada hakun juga. Jadi barangnya bisian barangnya. Jadi kada ada salahnya. Pertama dapat pahala sunat dulu. Ya kan? Pahala berpanjangan tuh ya itu. Dipakai sama kada dapat pahala. Ya. Dipakai kan dipakai pahalanya. Tuh diulut itu guru aja ulit manang timbay jawabannya timbul. Belinya tinggal cariakan tiwas menimbay pegarang menimbay di orang. Insya Allah timbul ditimbay di banyu karena ulin manang tuh nya ada mau tinggalan namun beliau ini ditimbay tinggalan bisa berkunyuk-kunyuk ada timbal tinggalan nah harus berkunyuk tinggalan bang. Nah maka junjungan kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam turun sampai di Masjid Aqsa sebelum subuh datang ke Masjidil Haram. Itu riwayat Isra Mi'raj. Artinya perjalanannya luar biasa jauhnya, waktunya sangat singkat. Makanya iman aja nak kau menerima otak kada kawan. Kalau kita melihat kakanak, kita yang berani kakanak atau ada kakanak, pasti otak kita berpikir ada umahnya, ada abahnya, ya kan? Jujur lah. Pasti kita berpikir ada umahnya, ada abahnya.
itu otak, itu akal. Tapi kalau iman kata kayak itu, Nabi Adam, mama kadada, abah kadada, Allah mau jadi. Nabi Adam. Nabi Isa, mama ada, abah kadada, Allah mau jadi. Cuma banyak juga yang pada pun kalah lawan Siti Maryam. Di sana, di sini kalau ada. Nah lalu Rasulullah duduk maumut. Ya Nabi disampaikankah ada aneh? Oh sekalinya pendahulunya datang Abu Jahal. Abu Jahal itu gagalaran benar aja ngarannya Umar bin Hisham. Karena dua Umar itu Nabi kita berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada salah satu daripada dua Umar ini. Umar bin Khattab, apakah Umar bin Hisham, antara dua. Nah ternyata yang dapat hidayah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa. Nah lalu ujar Abu Jahal apa nih pinangongot nih apa? Ada kabar kapulang. Ujar Nabi, aku malam tadi di jalan akan mulai sini nah ke Masjidil Aqsa. Pabila ikan bulik, bang, sudah datang belum subuh. Secara otak nang waras, sulang 3 bulan, bulik 3 bulan, berapa bulan? 6 bulan. Karena perjalanan Makkah Masjidil Aqsa itu 2000 km lebih. Lebih 2000 km. Unta tuh nggak matinya jalannya laju kuda. Ya, jadi kalau pakai unta 3 bulan sekali parah, 3 bulan bulik 6 bulan. Nabi malam itu tulang belum subuh datang. Nah, lalu Abu Jahal bertakun. Ada kayak kita dapat kapilah nang berdagang asana Nabi ada bahkan aku beri salam lawan mereka dan mereka pun kucar kacir ada nang patah batisnya batis untanya karena takajud mendengar Rasulullah luar biasa lajunya. Burak itu kelajuannya di mana matanya memandang, disitulah mantap batisnya. Ya kan? Di mana habis matanya memandang, di situ selingkangan. Laju benar. Laju pada pesawat lagi aja cari pesawat mana paling laju burak. Bahkan burak itu lebih laju daripada apa? Daripada apa namanya ke atas roket kan apa itu yang menembus langit ujarnya itu jauh lebih cepat burak. Nah lalu ujar Abu Jahal namun kaya itu apabila bubuhannya datang ujar Rasulullah sore hari Arba sore. Wah Abu Jahal membuktikan bujur pada sore hari Arba. Nabi mengadakan sore hari Arba ya Nabi. Pas hendak berhantak matahari kalau datang juga lagi. Nah ya Abu Jahal. Apa nih? Lalu Rasulullah berdoa, ya Allah tahan matahari dahulu, jangan ditinggal makan. Dia matahari datang kapilah hanya Abu Jahal bertakun. Bujur kayak kita dapat Muhammad di jalannya bujur. Bahkan patah kaki unta kami takajud. Laju benar Muhammad luar biasa lajunya. Ada indahannya malah laju benar. Bahkan beliau sempat beri salam lawan kami. Nah, sebujurnya kalau secara otak waras menerima Abu Jahal sebujurnya. Tapi kadang takut pada menerima. Nah pada masa itu ada seorang Quraisy, kumpar Quraisy namanya Mut'im bin Adi. Ini Mut'im bin Adi baparak lawan Rasulullah baparak. Muhammad bujur nggak udah ngarang kabar ikan naik ke langit bujur ya lebih. Namun itu angkat pembatis bujur juga lah.
Angkat batis. Nabi angkat angkat sebelah lagi. Udah bisa aja Nabi terbalik-balik mana. Itu ngarannya nakar masuk di otak. Maka mengaramput malulu aja gawian tuh ya itu. Nah, ujar Nabi, mereka minta tahu jawabannya tuh nah, datangi Sayyidina Ali sana. Datangi Sayyidina Ali. Karena urusan kali ini urusannya Sayyidina Ali aja. Datang Mut'im bin Ali menghadap Sayyidina Ali. Ya Ali, Rasulullah menyuruh engkau menjawab. Minta ajar Sayyidina Ali, cabut tangannya pedang dulu pakar, berpanggalnya pun dulu selesai urusan. Ribut sahabat. Ujar sahabat, wahai Ali, Rasulullah menyuruh menjawab, bukan menyuruh membunuh. Kenapa jawabannya dijawabul ma'ani? Hakaza jawaban orang nangkaras kepala ngek selesai urusan. Hampirnya, wah itu. Nah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 5 waktu. Maka sholat inilah yang dapat kita andalkan kesan sambung mati. Lain daripada sholat pada. Karena sholat 5 waktu dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ujar sidin, sholat 5 waktu itu ibarat orang berdagang adalah modal. Ibarat orang berdagang adalah modal. Kalau ada modal, di mana datangnya hujuman kepada Quran? Sembahyang sunat hujumannya, puasa sunat hujumannya, sedekah sunat hujumannya, ya kan? Semua lain daripada sembahyang 5 waktu hujumannya semuanya. Jadi apabila ini 5 waktu itu bagus, maka dapat hujumannya. Apabila kada bagus, kada dapat hujumannya. Karena modal kada ada. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, diberikan kekuatan zahir dan batin sehingga kita dapat memelihara salat dengan sebaik-baiknya. Karena salatlah yang dapat menjamin kita di alam barzakh ataupun di alam kubur menuju alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah